Jadi kali ini kita baru aja ngerjain mobil Toyota Yaris. Jadi kita mobil ini tuh kita pasangin speaker audio circle yang tipe Hamburg Land. Terus penempatan itu tetap masih OEM karena ini orangnya nggak mau ada yang dirubah-rubah gitu. Jadi masih di tempat aslinya, Twitter di tempat orinya gitu, di tempat di pilar gitu. Dan power processor sama power 4 channel dan subwoofer. Oke teman-teman, kita langsung lihat aja ya. Jadi ini sebenarnya ini pengupgradean audio di mobil ini itu sangat simpel banget ya. Jadi kayak kelihatannya itu kayak nggak di-upgrade sih, karena ini konsepnya kan OEM. Jadi kayak nggak ada yang dirubah-rubah gitu loh, karena penempatannya itu masih di tempat orinya. Jadi nggak ada kelihatan mobil ini itu audionya diganti-ganti. Spek apa aja sih yang kita pakai di mobil ini? Jadi pertama itu pasti speaker dong ya. Speaker kita pakai audio circle yang Hamburg Land. Jadi penempatannya itu kayak Toyota Yaris ini kan itu udah ada kayak tempat Twitternya tuh. Jadi kita tetap dipasang di sini. Jadi ini kelihatan rapi banget, kayak nggak ada yang diganti. Mid bass seperti biasa sih kita pasang di tempat biasa. Ini pintu kita beredam juga pakai Deos Della Musica, satu pintu 4 lembar. Terus kita kasih circle juga, jadi kayak foam gitu yang ditaruh di mid bass supaya suaranya itu nggak melebar kemana-mana gitu ya. Depan itu aja sih paling, karena head unit ini masih pakai OEM, nggak ada yang diganti. Karena ownernya itu seneng streamingan, jadi dia maunya itu direct dari HP langsung ke DSP, karena ini DSP nya itu udah include Bluetooth gitu ya. Jadi speaker kita ganti, jadi depan kita ganti pakai audio circle Hamburg Land, penempatan masih OEM, Edwin ori. Paling itu aja sih. Instalasi barang-barang semua ditaruh bawah bangku ya. Jadi di sini sih tepatnya di kursi sini. Jadi kita kasih power, di situ ada power, ada prosesor, power pakai momentum di 4112, ada prosesor pakai Kodia yang 8 channel. Terus oh ya, ini jadi gini, Hamburgnya ini kita pakai pasifnya, kita pasang juga, cuman kita sistemnya itu kita bikin by M. Jadi meskipun dia pakai pasif, cuman dia tetap bisa di delay gitu loh. Jadi by M itu seperti apa sih? Jadi gini, crossovernya, cuttingnya itu kita ngikutin crossover pasif bawaannya, cuman karena kita by M, jadi tetap masih bisa kita tuning untuk delaynya, EQ-nya per speaker gitu ya. Jadi bagus banget. Kelebihannya kalau kita pakai pasif bawaan audio circle ini suaranya sangat bagus, ngalun gitu ya. Saya rekomen kalau teman-teman pakai merek ini, terus pilih yang include pasif, cuman nanti pasifnya itu dibikin by M ya. Jadi nggak full pasif, jadi ini aktif tapi pakai pasif. Itu sangat bagus banget. Teman-teman nggak pusingin masalah mau crossover cuttingnya di mana, kita ngikutin pasif bawaannya aja. Itu udah sangat bagus banget. Karena jadi kalau teman-teman misalnya di rumah nggak ada misalnya alat buat tuning yang lengkap gitu, ini bisa banget dipakai. Jadi teman-teman nggak usah mikirin buat pemilihan crossover potongnya itu di mana gitu ya teman-teman. Paling ya itu aja sih. Jadi di bawah sini ada power 4 channel, ada DSP, terus ada crossover pasifnya taruh situ, dan ada ground block sama distribution block. Ya paling itu aja sih. Jadi subwoofer kita pakai Rockford yang P3 ya, yang slim gitu, yang punch. Jadi ini ukuran 10 inch, kita bikin box biasa aja sih di belakang, box sesuai rekomendasi dari subwoofernya yang pasti ya. Jadi kita pakai box model pot yang ada lubang anginnya, kita ukur sesuai dengan rekomendasi dari produknya. Paling itu aja sih ya. Kita coba lihat lah yang di subwoofer di belakang ya. Jadi penempatan subwoofer standar aja sih ya. Jadi kita taruh di sebelah sini, sebelah kiri. Boxnya juga model box standar, cuman kita masih tetap pakai pakem dengan ukuran yang direkomendasikan dari produk tersebut.
Jadi ini teman seperti ini, bagasi juga masih lega banget. Cuman yang pasti suaranya pasti bagus. Jadi di tempat kita itu lebih ke suara yang benar ya. Jadi kayak box kita nggak model yang aneh-aneh. Yang penting itu ukurannya benar sesuai dari rekomendasi dari barangnya tersebut. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja sih reviewnya buat mobil ini ya. Jadi buat temen-temen nih yang mau upgrade audio tapi nggak mau ada yang dirubah-rubah tuh, mungkin ini salah satu rekomendasi buat teman-teman ya. Jadi masih di tempat-tempat OEM Muluk, jadi Twitter, speaker segala macam itu masih kelihatan kayak orinya, kayak kelihatan nggak diganti, tapi suaranya itu sangat bagus. Meskipun dia ditaruh di tempat-tempat yang OEM gitu, dia responnya itu masih bagus banget ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau teman-teman nggak bisa angle khusus segala macam karena harus di tempat OEM-nya gitu, bisa coba deh pakai speaker yang tipe ini ya. Jadi dia dispersinya itu sangat lebar, jadi sangat bagus lah buat teman-teman. Untuk budget kira-kira itu di sekitaran 15 jutaan. Jadi teman-teman untuk 15 jutaan udah dapat spek yang bagus lah. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan juga bisa di-share juga videonya, mungkin bisa buat rekomendasi teman-teman yang lain yang mau pasang audio. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nanya bisa langsung kontak kita ya di nomor WA, atau bisa juga langsung datang ke workshop kami di Sound-Art Jalan Mahakam nomor 146 Kota Blitar. Tulis aja di Google Map itu Sound-Art, nanti itu udah keluar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.